الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وأنت رجيت يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وأنت رجيت يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وأنت رجيت. Ya, kita buka halaman 77. Kita ulangi dikit ya, baris keempat dari atas. Kelima semua yursilu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 في حبة الطير وعن السباع لا يعرفون معروفا وينكرون منكرا وإذا أثر لهم الشيطان فيقول ألا تستحيون فيقولون ما تأمرون ويأمرون الأوثان وهم في ذلك رزقهم حسن عيشهم ثم يسمعه ولا يسمع أحد إلا أسلمت ريتا فأول يسمعه رجل خوض إبله قال ويسلك الناس قال ثم يرسل الله أن يجعل الله مطرا مطل فتنبت منه أسد الناس ثم ينبه فيه فإذا هم ينظرون ثم يقول الناس هلموا إلى ربكم فكفوهم إنهم مسؤولون ثم يقول أخرجوا كيس النار ويقول من كم ويقول كل ألف تسعمائة وتسعين قال وذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يصاب عن سعد. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari minggu lalu kita ulangi lagi ya, sudah masih ada pembahasan lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursilullahu rihan baridatan min qibil syami. Kemudian ya setelah Dajjal turun ya, Dajjal menguasai ya dunia ini dikuasai oleh Dajjal berhasil ya menyebarkan sihir-sihirnya, pengaruh-pengaruhnya di muka bumi ya. Suma insyaallah rihan baridatan kiblat Syam, mana Allah Ta'ala kirim udara yang sejuk ya, oksigen ini kiblat Syam yang berasal dari daerah Syam, daerah Suriah. Dari Suriah, Syam tersebut ya, negara awal mulanya keluarnya rihan baridatan, udara yang dingin, oksigen yang dingin ya, untuk apa? Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Maka tidak ada di muka bumi
seseorang yang di hatinya ada setitik iman khair, setitik iman, kecuali ya dia matikan. Maknanya ya tidak ada di muka bumi orang yang di hatinya sedikit setitik iman, zarot atom, ya sekecil apapun imannya, kalau emang dia nggak murtad masih ada imannya, ya menghirup udara dingin tersebut dia akan meninggal dunia. Kalau badatuhu akan meninggal dunia. Ya yang penting ada imannya. Pokoknya mukmin ya iman masih ada, mau iman kelas rendah ya, kelas melati, kelas 3 ya, kecuali apa? Dia menghirup udara bakal mati. Ya hatta law ana ahadakum dakhala fi kabri jabalin la dakhalat alaihi, sehingga sekalipun di antara kalian begitu lihat ada banyak orang mati di jalanan, dia nggak mau mati nih, dia nggak mati, dia masuk ke dalam gunung, kabri jabal, masuk ke dalam gunung, ya la dakhalat alaihi, niscaya udara tersebut, angin tersebut akan ngikutinnya masuk ke dalam. Ya ngumpet di mana? Dalam gunung aja yang gelap gulitanya, maksudnya dalam gunung udara masuk juga. Bisa mati mana? Mati dalam gunung. Apalagi ngumpet di kolong meja. Ya, cepat tangga. Apalagi ngumpet di mana? Ya, semua ngumpet di warung, ya, karena semua. Ini seandainya di antara kalian begitu lihat orang mati, dia nggak mati. Wah, udah mati nih orang, udah mati. Dia nggak mau mati deh. Ya mungkin masih ada janji menjanda mau dinikahin. Ya, ada yang mati, dia masuk ke dalam gunung. Udara yang tersebut ngikutin dia, oksigen ngikutin dia, dia hidup mati juga. Dia nggak tahu, jangan mati juga. Iya di luar. Di luar dia nggak tahu ya. Nah, paham ya? Nah, ini maknanya apa? Ya mau di mana pun mati, sekalipun dia tersebut kemana? Anggap nyelam ke dalam laut mati. Mati juga. Ya mau di mana? Naik ke puncak gunung mati. Mau kamarnya dirapetin, apa tuh? Kedap suara kalau dirapetin, ya mati juga. Nah, maka jangan heran orang mukmin nanti ya di akhir zaman meninggalnya di berbagai tempat. Ada yang lagi ngojek mati, ada yang lagi dagang mati, ada nggak? Ada yang lagi kerja mati, pokoknya mati dia udah mati, pokoknya mukmin mati, ya mati, ya. Terus ya. Hatta tabil fayabuqa syirrun nasi fi khibatit tayri wa hisba. Maka yang ada cuma orang-orang kafir saja. Nah, banyak syirrun nas kafir, orang jahat, orang kafir aja. Fi khibatit tayri wa hisba, artinya ya yang mana dia lagi kebingungan. Jadi ahli musibah ya seperti khibatit tayr, ya burung apa tuh, kalau kebanyakan kan burung apa tuh? Apa tuh soalnya? Apa tuh? Kalang kabut. Kemudian ahli sibak seperti ya kumpulan binatang, ya binatang. Bagaimana? La ya'rifuna ma'rufan wa yunkaruna munkaran. Mereka nggak kenal sama kebaikan, nggak mengingkari kemungkaran. Jadinya kayak binatang lagi. Ya nggak ngerti. Yang khair, yang syar nggak ngerti, yang hak, yang batil ngerti, yang hal haram nggak ngerti lagi. Habis. Ya seperti zaman dulu, ya. Fayatamasal lahum syaitan, maka setan situ menjelma. Setan menjelma, ya menyerupai orang menyerupai atau menjelma. Wayaqulu, maka setan bilang, ala tastahyu, ya. Apa kalian sekarang masih nggak pada malu, nggak ada malu lagi? Wayaquluna, maka orang nasyiruna, orang kafir bilang, ya, fama ta'muruna, apa yang kau suruh kami buat untuk ngapain? Apa yang kau suruh untuk kami? Baya muruna bi ibadatil awsan, maka setan nyuruh orang-orang untuk menyembah, untuk beribadah kepada para patung-patung. Awsan itu wasan, patung-patung berhala lagi. Wahum bidzalika fi dari rizqihim, fi dari rizqihim, wahum bidzalika ya dari rizqihim wa fi aisyihim. Dan mereka dalam keadaan hidupnya damai, rezeki yang banyak. Kenapa demikian? Karena ya udah nggak ada lagi kemiskinan. Ya, kenapa? Orang mukmin pada mati, yang sisa orang kafir. Orang kafir kiranya luar biasa di sini. Nggak ada lagi orang mukmin, nggak ada lagi orang muslim. Semuanya mereka semua. Ya mereka semua. Pakai girang deh. Ya. Kemudian suma yang bau pisuri para yasmu ahadun. Kemudian ditiup lagi trompet ya yang berikutnya, maka enggak ada yang pada sama hadun,
istilah asdolitan orang palitan. Kemudian di tiup trompet berikutnya tidak ada yang mendengar kecuali orang-orang pada mengangkat dia punya leher. Suara apa nih? Ya, asdolitan orang palitan, litan tekok. Ini suara apa nih? Suara apa nih? Udah bingung. Bukan setut. Pada dulu setut ya? Ingat gak zaman dulu setut? Yang lahir tahun 90 nggak tahu deh. Ya setut jam 7 pagi tuh 5 kali setut. Kedengeran rumah dari pojok kedengeran setut. Ya udah setut tuh bangun. Apa sekolah setut ya? Itu jam kerja ya? Iya kerja. Karyawan PJK kerja setut bunyinya. Hah? Ngarai. Setut. Bunyi kayak alarm dari PJKI untuk jam katanya jam kerja masuk. PJKI itu di Ngarai itu. Wah setut. Ditarik saat mulai. Kalau kita begitu tuh sama orang tua, ayo berangkat ya sekolah, setut. Nggak ngalamin ya? Tadi nggak ngalamin ya? Kedengeran tuh ujung kedengeran. Lu mau masih dikit kedengeran ya? Terus ya? Terus fa awalu ma yasma'u rajulun yalutu haudihi. Maka orang pertama yang mendengar adalah orang yang lagi ngurusin dia punya kandang ontanya. Artinya apa? Artinya orang pada sibuk suara apa nih? Ya, yang pertama kali dengar adalah seseorang yang lagi bersihin yang sibuk di kandang ontanya. Maka maka dia mengatakan wayashikun nasu, orang-orang banyak pingsan. Kalau kemudian dikatakan lagi, Sumayyi Sallallahu Ayyadillahu Mataran Ka'anau Tol. Kemudian Allah Ta'ala kirim hujan seperti sebuk-sebuk atau benar-benar yang halus. Pana batat minhu aisyarun nas. Kemudian hiduplah jasad orang-orang. Nanti setelah kiamat, pada mati semua. Nanti bagaimana Allah Ta'ala hidupin lagi? Allah Ta'ala kirim seperti air hujan, air masuk ke kuburan ya tumbuh lagi. Ibaratnya berarti apa tuh? Kayak biji kena air hujan, biji pohonan kena hujan hidup lagi. Mentik tunas lagi. Tunas ya, mentik lagi ya begitu. Ya, jadi nanti semua hidup tuh. Ya mau yang mati cara bagaimanapun hidup kembali. Yang mati dibakar, yang mati dicincang, yang mati ketabrak, yang mati dimakan ikan, dimakan binatang buas ya hidup lagi. Ya udah Allah Ta'ala kuasa ya, jangan kita bingung ya. Sumayin fahu fihi ukhra, kemudian ditiup trompet yang berikutnya. Jadi si Mekah masih hidup nih. Faidahum qiyamun yanzurun, maka orang-orang pada bangun, dia saling melihat satu sama lain. Bangun, ada apa nih? Apa lagi nih? Sumayaqulu, kemudian dikatakan, ya nasu halum ila rabbikum, wahai orang-orang, ya bergeraklah menuju Tuhanmu. Waqifuhum inna masrun, suruh mereka berdiri karena mereka bentar lagi bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia selama di dunia. Nah, ini semuanya ya di mas'ul. Sumayuqalu, kemudian dikatakan akhriju bi'sana, ya keluarkan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Fayuqalu min kam, berapa banyak kira-kira yang harus dikeluarin? Fayuqalu dikatakan min kulli alfin amiati wa tis'un. Dari jumlah 1000 keluarkan 999. Maknanya orang neraka banyak benar. Orang neraka banyak. Dari 1000 keluarin 999, sisanya tuh yang satunya orang surga. 999 orang neraka. Jadi maknanya apa? Maknanya orang neraka banyak benar. Ya, isinya apa? Isinya jin dan manusia. La amla jahannam la jinnati wa nasi ajmain. Akan aku penuhi neraka yang berisikan jin dan jin kafir dan para manusia. Nah, jin dan manusia nanti akan menuhi neraka. Kalau surga ya orangnya banyak tapi ya nggak ada sempit. Wajah nanti ada samawatul ard. Surga luasnya seluas 700 langit 700 bumi. Jadi di surga nggak ada RSS dan tipe 21. Kamar mandi. Iya, tipe 21 nggak ada, ya, nggak ada, pokoknya nggak ada, semuanya luas, ya, luas banyak. Kenapa? Karena ya emang luasnya surga seluas 700 langit 700 bumi. Gede nggak? Gede, tenang aja. Nggak ada kita kesebutan nggak ada. Yang penting masuk dulu, pokok lega. Kalau
sempit, rumahnya kecil nggak enak. Kan surga tempat kenikmatan. Kalau sempit nggak enak. Sumpok nih. Ya enak. Misalnya nggak ada sesuatu lagi, hidupnya tuh lapang, kuat. Kalau neraka berjubel. La'am najah najina silakan penuh neraka penuh dengan jin dan manusia ya. Tapi ingat, penghuni neraka kebaikan perempuan. Dia penghuni neraka banyakan ya. Maka oleh sebab itulah ya Allah ciptakan bidadari. Kenapa laki-laki surga penghuni surga dikasih bidadari? Karena apa? Kaum perempuannya kebanyakan di neraka. Ya, kaum perempuan di neraka. Jadi ya ada perempuan masuk surga, ada masuk banyak perempuan masuk surga. Jumlah laki-laki yang surga lebih banyak, yang perempuan yang surga lebih sedikit. Jadi kebanyakan nanti laki-laki nganggur, bengong, jomblo deh. Jomblo. Ya kemana perempuannya nih? Di neraka kebanyakan. Ya, makanya sini Allah kasih bidadari. Kalau bidadari, ya kasih bidadari, ya karena perempuannya kebanyakan di neraka. Serem, pemimpin neraka ya perempuan yang ingkar sama nggak syukur sama nikmat suami dan nggak syukur terima kasih sama suami yang banyak ini udah nanti masuk neraka. Aku bilang ya sini sebagai bentuk rahmat Allah kepada orang surga yang kebaikan laki-laki Allah ciptakan bidadari supaya orang surga laki-lakinya tetap ada temannya ya enggak nggak bujangan maksudnya jomblo ya nggak jomblo ya kasih hadiah sendiri karena nggak begitu ya kalau perempuan nggak ada bidadari kalau bidakara ada ya terusin kalau maka dikatakan badalika yawman yaj'alul wildana shiba itu hari di mana anak kecil bisa berubah menjadi tua. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya hari kiamat, saking dahsyatnya ahwal huru-hara hari kiamat, sampai anak bayi yang anak kecil tersebut bisa menjadi tua tiba-tiba. Saking dahsyatnya ya. Wadzalika yauma yuksabu an-sakin, hari di mana akan terbuka semuanya. Sak betis terbuka untuk kelihatan bakal kaget semuanya terhadap kedahsyatan hari kiamat ya. Nauzubillah dzalika. Maka sini syirrun nas yang ada orang jahat, orang kafir ya tidak emang Allah Taala tidak ciptakan hari kiamat untuk orang mukmin enggak. Cukup kita dengar beritanya aja, cukup kita dengar dengar hikayatnya aja bagaimana terjadi kiamat kita tidak mengalami. Karena sayang Allah Taala kepada mukmin, Allah Taala tidak mau orang mukmin merasakan dahsyatnya hari kiamat ya. Allah itu sebagai penjelasan Allah itu sobatul kunuk. Itu dikatakan ila asdualitan orang alitan maksudnya tekok ya. Jadi begitu ada suara orang angkat lehernya, suara apa nih ya. Wayal tu haudu iblihi ayutinuhu wa yusrihu. Maksud yalu tu haudu iblihi ya dia bersihin, dia rapiin dia punya kandang ontanya, wa yusrihu dia benerin. Mana ini penjelasan aja ya, penjelasannya. Nah terus ya, wa qala alaihi salatu wassalam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu ala hadid yaqulu la ilaha illallah. Ya kata Rasulullah, enggak bakal terjadi hari kiamat kalau masih ada orang nyebut la ilaha illallah. Selama ada orang nyebut nama Allah, selama ada orang masih nyebut la ilaha illallah, hari kiamat enggak bakal terjadi. Makanya kalau ada orang ngaji, ada orang ngaji masih ada tahlil nyebut la ilaha illallah, ya kiamat jauh deh. Tenang aja. Ya nanti kalau udah enggak ada lidah orang enggak ada nyebut nama Allah, enggak ada nyebut la ilaha illallah, baru terjadi hari kiamat. Kan yang ada cuma orang kafir mana mau nyebut la ilaha illallah. Nyebut Allah nggak mau. Ya udah, ya nggak orang mukmin pada mati semua, ya nggak ada orang kafir, ya baru terjadi hari kiamat. Ya, nah, sekarang nih banyak orang kafir mesti terima kasih sama kita nih. Ya, aman dia. Ya, selama masih ada orang Islam nggak bakal kiamat. Nggak terima kasih dia.
terima kasih ya. Padahal kita nih apa? Lalu masuk ya. Bukan menghambat, menahan hari kiamat. Pelindung. Ya pelindung. Jadi nggak sewa ada di betul Allah nggak bakal jadi kiamat. Tenang aja. Ya selama ada yang ada, pokoknya selama masih ada orang Islam nggak bakal jadi kiamat. Dah gitu aja. Orang Islam menyebut nama Allah di masjid kalimat la ilaha illallah ya. Nah, enak deh. Kenapa? Kiamat masih jauh. Dia masih jauh dalam arti bukan suatu lagi Allah alam. Maksudnya tenang aja ya. Ya masih lama dikit deh. Ya, bisa kita santai-santai dulu. Tapi jangan lupa obat istighfar mah. Hari kiamat datang lama, tapi kematian datang cepat. Ya, emang kita mati hari kiamat doang kan enggak? Mati kadang-kadang dengan hidup sudah hidup dengan kematian ya. Nah, mana dia kata-kata la taqumu sa'atu ala hadin hatta yaqula al-hadin yaqulu la ilaha illallah. Enggak bakal terjadi kiamat sama seorang yang masih menyebut kalimat la ilaha illallah. Tenang aja ya. Wa fi hadis akhar bayaqqa syirrun nasi bayaqqa syirrun yataharujuna biha tarujul himar fa alaihim taqumus sa'ah. Makanya nanti yang ada cuma orang-orang kafir saja ya, yang mana dia sebut seperti kumpulan keledai udah begini ya, maka terjadilah hari kiamat buat mereka. Nah jadi hari kiamat hanya dirasakan orang sama orang kafir aja ya, nikmat. Ya kenapa Allah Ta'ala matikan mukmin? Allah Ta'ala nggak mau hamba yang mukmin merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ya, baru teriak-teriak deh, ya baru kebingungan. Ini apa? Gempa bumi, tsunami kalah hari kiamat. Ya, gempa bumi, anggap yang di negara kafir atau negara muslim, orang masih ingat sama anaknya, masih ingat sama orang tuanya. Tapi kalau hari kiamat, emak lupa sama anaknya yang lagi hamil. Melahirkan cepat atau keguguran ya pada lupa semuanya saking dahsyatnya hari kiamat. Bingung ya ini apa nih pertama kali terjadi ya kemarin tuh Basarnas hancur juga, tim SAR hancur juga, apa gitu tim penanggulangan bencana apa tuh tim penanggulangan bencana dia lagi bingung juga ini kejadian apa ya. Maka pertama kali dan dahsyatnya luar biasa ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah SAW, yaqulul ardu min yaumil qiyamah wa yutwa sama'u bi yaminihi summa yaqulu ana al-maliku aina mulkul ard. Rasul bersabda nanti Allah Ta'ala apa ya akan kuasai bumi pada hari kiamat. Wa yutwa sama'a bi yaminihi, Allah Ta'ala akan apa lipat langit dengan bi yaminihi dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan bilang tangan kanan, Allah Ta'ala nggak punya tangan. Dengan Allah Ta'ala punya kekuasaan, semua yaqulu pun Allah Ta'ala bilang anal maliku, aku sang raja, kata Allah Ta'ala. Aina mulkul ard, mana penguasa bumi, presidennya, rajanya, mana sekarang yang aku hebat, mana sekarang. Anal maliku, aku raja, kata Allah Ta'ala. Aina mulkul ard, mana penguasa bumi, mana penguasa, mana presidennya, mana rajanya. Kemudian pada itu siapa enggak? Dia pada kebingungan, yang rajanya pada kebingungan, yang ini pada kebingungan ya. Oke sini ya, apa tuh dahsyatnya hari kiamat ya. Ini ya membuat kebingungan orang kafir. Ya, mau minta perlindungan sama siapa lagi? Dunia yang bakal hancur lebur, bakal berantakan. Ini anggap jatuhin nuklir dahsyat, tapi dahsyatnya kalah sama hari kiamat dah gitu aja. Bom atom di Hiroshima ini bukan kiamat, bukan cuma ya ledakan bom nuklir aja, tapi hari kiamat mengalahkan semuanya. Ya anggap nuklirnya ya negara mana, Rusia, Cina semua diledakin, ya nggak sebanding dengan apa dahsyatnya hari kiamat. Ya hari kiamat ya. Nah ini kenapa kenapa dahsyatnya nggak sebanding? Karena benar-benar dahsyat luar biasa. Super. Ya, air laut tumpah, langit jatuh, langit rubuh semuanya. Ini pokok benar-benar dahsyat. Ya. Insya Allah amin kita, alhamdulillah insya Allah kita ada iman ya, kita nggak bakal ngalaminnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yatullahu samawati ya udah ya.
Suma yatwilahu samawati yaumal qiyamah. Allah akan lipat langit-langit pada hari kiamat. Suma ya'khudhuhunna biyadillah. Kemudian diambil dengan menggunakan ya kekuasaan Allah Ta'ala yang lain. Suma yaqulu, Allah Ta'ala bilang lagi, anal maliku, anal jabarun. Aku ini raja. Mana orang-orang yang sombong? Mana penguasa yang sombong? Mana pemimpin yang sombong? Ainal mutakabirun, sama artinya. Mana orang-orang yang sok tahu? Mana pemimpin yang mana? Yang sombong mana dia? Suma yatul arda bishmalihi, kemana Allah Ta'ala lipat lagi ya bumi bishmalihi dengan kekuasaan Allah Ta'ala ya. Suma yaqulu, kemudian Allah Ta'ala bilang lagi, anal maliku, ainal jabarun, ainal mutakabirun. Aku raja, kata Allah Ta'ala. Mana pemimpin dunia, mana orang yang sombong pada hari ini? Ternyata nggak Pak, udah diam, pada diam nggak bisa ngomong dia menyuruh siapa lagi raja, pemimpin ya, anggap rudal patriot menanti nggak bisa, apalagi bikin bunker nggak bisa. bunker hancur juga semua. Mungkin sekarang ada senjata nuklir bunker yang orang di senjata nuklir ya bisa selamat, tapi kalau hari kiamat mau di bunker berapa kayak ya, mau topiknya berapa nggak selamat, hancur juga ya. Waqala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrasul islamu kama yudrasul saubu, hatta la yudra masyam wala syam wala nusuk wala sadaqah. Pada saat itu agama Islam dihilangkan, dilipat seperti lipatnya baju, dia dibuang dia, hilang, Islam nggak ada lagi, sampai tidak dikenal apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah, apa sedekah. Islam lenyap. Ya, mau ngapain lagi? Ya, orang-orang mukmin pada mati, kitab Quran cuma cuma kertasnya doang, ilmunya itu sekarang nggak ada. Nah, kitab yang lain ada, buku yang lain, tapi Quran nggak ada. Ya, tuh. Wa yusra bi kitabillahi ta'ala fi lailatin fa yabqa fil adi ayat tuh. Dilenyapkan pada satu malam, Al-Quran Allah Ta'ala lenyapkan. Ya, fa yabqa fil adi ayatun, nggak tersisa sekalipun satu ayat. Ya, kemungkinan ya tadi Quran cuma kertas doang, terus sekarang nggak ada satu ayat pun tidak tersisa. Ini orang kafir pada bingung deh. Ya, apa nih? Ayat apa nih? Yuk kita masuk Islam yuk, nggak bisa. Ya, gitu misalnya nggak bisa. Kenapa? Karena udah telat kan, gimana? Masuk Islam. Kalau tobat udah rata tolak, kalau udah udah matahari terbit dari barat. Ya, kalau buat perorangan malah biogorgir selama ruh belum sampai kerongkongan. Tapi kalau secara umum, ini kalau ruh belum sampai kerongkongan, tiap orang ya bisa nggak sama. Tapi kalau seandainya matahari terbit dari barat, ini kebersamaan sedunia. Nah, maka sini ya orang-orang nggak bisa lagi untuk menjadi muslim, tobat nggak bisa lagi, Allah tutup. Kenapa dulu masing begini nggak mau, nah sekarang mau menjadi mukmin nggak bakal bisa, karena kami kebingungan ya. Wa yabqa tawaifun min nasi minhum asyal kabir wal ajus yaqulun. Yang ada sini kelompok orang-orang daripada orang-orang tua yaqulun, ya mereka mengatakan apa? Azidna aba'ana ala hadil kalimah la ilallah wa nahnu naquluha. Ya, azidnya dapatkan, berikan kepada kami ya orang-orang tua kami ya, yang dulu orang tua kami pernah nyebut la ilallah, kami sekarang pengen nyebut la ilallah, enggak bakal bisa lagi. Nah, jadi mana apa? Orang kafir pada saat itu pengen apa tuh? Pengen mukmin enggak bisa lagi. Ya, tuh, enggak bisa lagi. Kenapa enggak bisa lagi? Udah, waktu habis. Waktu habis ya. Seperti Fir'aun waktu tenggelam di Laut Merah, pengen aman tuh Rabbi Musa wa Harun, aku beriman pada utuhannya Nabi Isa dan Nabi Harun, ditolak. Kenapa? Ruhnya sudah sampai kerongkongan. Kata malaikat, telat itu laut telat. Kenapa? Dulu nggak mau beriman, sekarang udah pas mau mati aja. Harusnya sudah kerongkongan, Allah tak tolak. Nah ini ya kenapa? Karena orang tersebut sudah kebingungan, lihat keadaan dunia begini, ya pengen masuk Islam nggak bisa lagi, ya. Nah, adrakna aba'ana ala kalimah la ilaha illallah. Panjang kami dapati orang tua kami yang dulu mereka menyebut kalimat la ilaha illallah, tapi sekarang kami pengen nyebutnya nggak bisa lagi. Kenapa? Udah habis waktu berimannya, udah habis ya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, innakum la tarawna sa'ata hatta tarawna qabla asyr ayatin. Kalian tidak akan mendapati hari kiamat, ya emang kita akan dapatin orang mukmin, ya sampai kalian mengalami 10 tanda-tanda besarnya. Jadi tanda hari kiamat ada ya tanda kecil, ya alamat sugra, ada alamat kubra, tanda besar, tanda kecil. Kalau tanda kecil udah banyak. Kalau kita merajalela perzinahan, riba, hukukul walidain, banyaknya orang yang durhaka sama ada seorang orang tua, makan riba, ini udah tanda kecil banyak. Nah, karena tanda besarnya, ya kalian tidak mendapatkan hari kiamat kecuali kalian lihat sebelumnya ada tanda-tanda yang besar. Apa pertama? Awaluha tulus syamsi min maghribiha. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Nah, kita nggak ngalamin, ya mau ngalamin enggak? Jangan deh. Jangan. Matahari terbit dari barat, gimana? Bingung nggak tuh orang-orang? Bingung. Nggak ada sedunia kan? Ada apa nih? Ya dari kok biasa terbit dari timur, dari barat. Ya siapa yang gitu ya Allah Taala. Itu tanda besarnya. Ya, kita sih mulai nggak ngalamin tanda besar juga. Ya mati deh. Ya serem nggak? Serem. Dia udah dari barat, aku udah seorang nih, dia seorang. Ya. Nah kalau begitu gimana tuh? Ya nanti yang maghrib isya gimana? Ya jadi terbitnya dari mana? Kebalikan arahnya. Ya. Suma dukhan, kemudian ada asap. Suma dajjal, turun dajjal, suma dabah, ada makhluk aneh-aneh keluar. Ya. Suma salah satu khusyuk, ada 3 kali khusyuk. Khasyab bil masjid, khasyabun bil maghrib, khasyabun bil azad Arab. Ada khasyab di timur, di barat, dan satu khasyab ada di negeri Arab. Nah, ini benar-benar udah akhir zaman ya. Udah benar-benar akhir zaman begini, udah ya. Wa khuruj Isa, keluarnya Nabi Isa. Nabi Isa, bagaimana bilang Nabi Isa sampai sekarang belum mati. Masih Allah Ta'ala tempatkan di langit. Barrobahu, Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit, ditempatin di suatu tempat. Ya, kita nggak tahu tempat di mana. Nanti khuruj akan nuzul, akan turun Nabi Isa di akhir zaman. Nabi Isa tua nggak? Ya, nggak tambah umur. Ya udah pokoknya harus imannya. Kalau Nabi Isa ya dari zaman Rasul lahir aja ke Nabi Isa ya 600 tahun masa. 600 tahun Nabi Isa diangkat, baru lahir Rasulullah SAW. Jadi Nabi Isa kan nanti Nabi Isa tuh udah aki-aki dong. Enggak juga. Enggak juga udah. Kalau itu aki-aki kata dia aja gimana? Ya. Nabinya aki-aki banding ngelawan gue kagak. Tetap masih muda. Ya, sebagaimana Nabi Isa waktu diangkat umurnya segitu, keluarnya turun ke dunia segitu juga. Ya. Wa khuruj Ya'juj Ma'juj, keluarnya makhluk bernama Ya'juj wa Ma'juj. Keluar gitu, ya. Nah, kemudian kalau keluar Nabi Isa dibayangin dengan keluarnya Imam Mahdi. Wa yakunu ahli dzalika narun takhruju min Yaman min qaryatin. Dan akhirnya kalau semua sudah keluar akan keluar api dari kota Aden di Yaman. Ini udah emang Allah teratur begini. Udah teratur ya. Keluar api yang sangat besar dari Aden. Sekarang Yaman ya, Yaman. Ya Yaman Selatan. Nah, di Aden keluar api sana akhir tuh. Ini udah begitu yang Allah udah teratur. Nah, 1000 tahun Rasul udah mau gini. Ada yang nggak percaya, minta panjang umurnya lah soalnya. Ya, paham nggak? Ini dikasih tahu Rasul dalam hadis-hadisnya. Keluarnya api dari negeri Yaman itu tanda hari yang besar. Kalau udah begitu, nggak lama lagi dunia bakal hancur. Dah, paham ya? Panjang masalah gimana? Ini katakan, an-awal tamajisa amrun muntabrun bisa ta'awiya ini. Datangnya hari kiamat, suatu perkara yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Memang waktu yang ditentukan hari Jumat kapan? Habis Kamis gitu aja. Sebelum Sabtu. Sabtu kali lagi. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena besok hari Sabtu lagi. Nggak ada hari lagi. Maka yang mengundang buru-buru besok ada hari lagi, hari kiamat terakhir ya. Udah Kamis aja deh. Mengundang Kamis. Karena hari Jumat kiamat. Udah hari terakhir, makanya kan hari yaumul akhir, hari akhir hari kiamat. Nggak ada lagi setelahnya hari ya. Ini katakan wala saya ilahu, nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja.
Ya, tanda besar udah ada semuanya, itu bakal terjadi. Semuanya yang Rasulullah kasih tahu, tanda besar, tanda kecilnya kita udah tahu semua. Kita alamin, tinggal tanda besar aja. Yang makanan, ya masih lama rahasia Allah Ta'ala, tapi ya tanda kecilnya udah banyak semua. Habis tanda kecil, habis tanda besar. Siap-siap deh. Ya, paham ya? Ini panjang juga. Gimana kita berhenti nih? Ya, landas. Ya, sini aja deh. Wa'alam aja. Wa'alam. Wa'alam. Wallahu a'lam. Bismillah. Ini kok yang ngaji kurang dikit pada maulid bagaimana? Ada maulid? Maulid kali. Di mana maulid? Ada maulid ya? Tapi maulid enggak? Ya. Maulid semua ya? Iya. Ya. Ya. Iya. Iya, perjuangan sekalian sebagaimana diumumkan malam Senin depan kita maulid insyaallah. Ya. Amin ya, maulid ya. Ya, tetap awal datang awal. Awal. Iya, pokoknya tadi tidak datang udah asrapal enak. Iya. Enak. Datang awal ya. Ya, biar cepet ya.